Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpahkan atas makhluk paling mulianya, yakni Nabi dan Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga atas keluarga dan para sahabatnya, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, izinkanlah pada pertemuan ini, insya Allah kami akan membawakan sebuah tema 3 tanda orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, setengah dari tanda-tanda kebodohan hamba jika ia berbuat salah dalam beradab kepada Allah, lalu ditangguhkan hukumannya. Kemudian ia berkata, andai kata aku termasuk orang yang berdosa, tentu sudah diputuskan bantuan atau karunia dari Allah dan sudah dijauhkan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, ingatlah ada kalanya telah diputuskan bantuan karunia dari Allah itu dengan jalan yang tidak kita rasakan. Meskipun hanya berupa tidak ada tambahan baru. Dan ada kalanya pula ia telah dijauhkan padahal ia tidak mengetahuinya. Meskipun hanya berupa membiarkan engkau menurutkan hawa nafsumu. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, putusnya bantuan dari Allah adalah awal dari hijab. Jadi apabila seorang hamba atau seorang murid sudah mulai terhijab sehingga ibadahnya tidak bisa khudur, tidak bisa hadir hatinya kepada Allah, itu menjadi sebab gugurnya murid dari perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akan datang kepadanya hijab-hijab yang lainnya pada hatinya. Syekh Abu Qasim Al-Junaidi radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika aku sedang menunggu jenazah bersama orang-orang banyak yang akan disalatkan di Masjid As-Sunujiyah, tiba-tiba ada seorang pengemis miskin meminta-minta. Maka dalam hatiku berkata, andaikan orang itu bekerja sedikit-sedikit supaya tidak meminta-minta, tentu akan lebih baik baginya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, dan ketika pada malam harinya aku akan mengerjakan wirid yang biasa aku kerjakan pada tiap-tiap malam, terasa sangat berat dan tidak dapat berbuat apa-apa. Sambil duduk akhirnya tertidurlah mataku. Tiba-tiba aku bermimpi. Orang-orang datang membawa orang miskin itu di atas baki. Dan orang-orang itu berkata kepadaku, makanlah daging orang ini, sebab engkau telah menggibahnya padanya. Maka langsung aku terbangun dan sadar. Dan aku tidak merasa gibah padanya, hanya tergerak dalam hatiku saja. Tetapi aku diperintahkan meminta halal kepada orang itu. Maka tiap hari aku berusaha mencari orang itu. Akhirnya bertemu di tepian sungai sedang mengambil daun-daunan yang rontok untuk dimakan. Dan ketika aku memberikan salam padanya, langsung ia berkata, apakah kamu akan mengulangi lagi wahai Abu Qasim? Jawabku, tidak. Maka ia berkata, semoga Allah mengampuni kami dan kamu. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah,
Tanda-tanda seorang mendapatkan taufik pertolongan Allah itu ada 3. Yang ke-1, mudah mengerjakan amal kebaikan padahal ia tidak berniat dan bukan tujuannya. Yang kedua, berusaha untuk berbuat maksiat tetapi selalu terhindar daripada maksiat tersebut. Yang ketiga, selalu terbuka baginya kebutuhan dan hajat kepada Allah Ta'ala. Sedangkan tanda-tanda seorang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ada 3. 1. Sulit melakukan ibadah dan taat padahal ia sudah berusaha sungguh-sungguh. Yang kedua, mudah terjerumus ke dalam maksiat padahal ia berusaha menghindarkannya. Yang ketiga, tertutupnya pintu kebutuhan atau hajat kepada Allah sehingga merasa tidak perlu berdoa dalam segala hal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhan telah mendidik aku sebaik-baiknya didikan dan menyuruhku melakukan akhlak yang sebaik-baiknya. Semoga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang diberikan pertolongan kepadanya dan juga bisa melaksanakan apa yang diperintahkannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.